Zoom, gua pakai jersey, bro. Oh, cakep bro. Anak Kalau jersey nggak Zoom banget kenapa nggak gua. pakai jersey bro? Hah? Kalau nggak Zoom kenapa nggak pakai jersey bro? Oh, ini kalau lu lihat fullnya nggak enak sih. Nggak enak Kemarin lah. kan, kemarin kan, Mon. Gue buka Twitter kan waktu OTW ke Amerika itu yang waktu gue posting tuh yang Atletico Bilbao, Kagak jelas. Lu kagak jelas asli. ya kan? Gue foto pas waktu halftime Enggak, ntar karena dulu gue gua mau tanya itu maksudnya apaan sih? Gua enggak kan gue lagi mau selfie di aja. jalan, lagi nonton MU, lagi di Eh, jalan, tapi muka satu badan lu gitu yang fuck man. Maksud lu apaan? Ini kan yang maksudnya itu nonton mesti ngeliat Twitternya Patrick. Lu komen di bawah. Bentukannya kayak begitu tuh bapak-bapak tuh. Aduh, ampun. Nggak, kan gue lagi baru nyampe tuh. Jadi intinya eh, begitu landing, gue kan harus melalui imigrasi masuk ke Amerika kan. Hmm. Nah, kebetulan kali ini panjang banget ya imigrasi. Pas banget kick off, mon. Jadi gue nonton Atletico Bilbao kan lawan MU. Gue sambil Hmm. nonton sambil ngantri. Pas yang Casemiro bikin gol, itu gue udah nyampe hampir di depan, udah hampir ke petugasnya. Gue loncat dong. Wah, gue pegang handphone di sini. Wow, gue bilang gitu kan. Dan gue pakai jersey MU pas waktu itu kan. Kok Casemiro bikin gol itu emang Bilbao ya? Bukan. Iya, Casemiro Bilbao. Kan Bukannya kan kemarin. ini bukan kan Harry Maguire tuh, Harry Maguire yang gocek-gocek kiri kanan ya kan. Terus diangkat sama dia, kena ke Ugarte, Ugarte passing lagi ke ujung dan Casemiro dengan semua kepiawaiannya langsung boom, go. Kan gitu. Gua loncat, Kayak bukan semua orang bukan di situ dah, Pet. di situ, Mon. Itu Atletico Masa Bilbao. sih Lu nonton pertandingan yang mana lagi? Nih, kalau pakai handphonenya handphone Hong Kong nih. Apa ini Arab bukan kebalik? handphone, bro. Oh, lu nonton di TV. Yoi. Oh, udah kan? Itu udah Nah, kejadian. Nah, diliatin sama semua petugas, termasuk petugas ngeliatin nih kenapa anak ada bocah satu orang. Enggak anak juga sih, udah orang bapak-bapak tua. iya. Ini kenapa Loncat nih tiba-tiba. kakek-kakek gitu? Ini kenapa tiba-tiba loncat kan gitu. Terus gue Nah, baru sadar, gue sadar lagi, anjir, gue lagi ngantri, nggak boleh terlalu heboh. Gue nonton. Terus nggak lama kemudian kan penalti tuh, hmm. yang hasil VAR. Waktu VAR aja gue udah gini-gini. Nah, yang di belakang gue karena tadi udah ngeliat gue selebrasi, jadi ikutan nimbrung nonton kan, orang Meksiko atau orang apa gitu. Nggak tahu lah gue orang mana. Ikutan nonton. Terus dia nanya, how's the game? They're checking the penalty. They're checking the penalty. Iya, yeah, bro. Jadi berdua nih sekarang kita nontonnya kan. Terus pas waktu VAR kayak gitu, Hmm. gue yes. Terus dia bilang, oh, wah, anti MU nih ternyata yang nonton bareng sama gue. Terus ternyata tiba-tiba Hmm. dapat tuh penaltinya kan, gol Bruno, gue udah jaga selebrasinya. Nah pas gol Bruno yang kedua yang bikin kita 3-0, itu gue pas depan petugas imigrasi. Dia sambil noleh ke gue sambil noleh ke dia, sambil gue ngeliat petugas imigrasinya. Ditanya-tanyain, Hmm. ya, gue sambil ngeliatin. Nah pas waktu keluar, gue pengen masih nge-review, mau nge-tweet lagi, cuman gue kan lagi nunggu mobil jemputan tuh, adik gue jemput gue. Ya udah Hmm. deh, gue lagi nunggu mobil jemputan, ya udah akhirnya gue biarin. Nah pertanyaan lu, kenapa bagian tadi itu di tengah itu Hmm. dipotongnya gitu? Hmm. Nah pas lagi nunggu gitu, gue masih pengen nge-tweet. Ya gue bingung, gue nge-tweet tapi gue udah di luar dan nggak terlalu safe juga kan. Hmm. Udah satu kali foto aja. Enggak, ini di mananya nih? Udah Di ini masih di di depan airport tapi di eh, airport jadi di kan LA. Oh iya ya, ya kan adik lu udah keluar jemput ya. imigrasi kan di airport kan. Nah nunggu jemputan gue takut Ya. kan kalau itu kan udah ranah publik lah istilahnya. Hmm. Ya udah, akhirnya gue foto sekali. Gue gue nggak tahu tadinya mau foto apa lagi. Orang itu sambil nunggu gue foto aja udah. Apa yang mau gue foto? Biasanya kan gue pinter-pinteran tuh cari foto, Hmm. upload dulu, bikin tulisan-tulisan, tahap apa. Ini karena buru-buru aja itu bro. Tapi it works.
Karena muka botak gua ternyata manjur. Buat MU tetap menang 0-3 menuju leg kedua. Gila review yang kalian ingin review yang kalian inginkan tuh udah terjadi kan? Apaan? Itu bukan review, itu ceritain Coba. perjalanan lu doang. Agak dong, itu kan golnya. Oh iya iya, betul. Nah, detailnya baru Gimana lu. sih? Detailnya lu. Dan jujur babak kedua gua nggak terlalu nonton karena gua udah di jalan. Jadi gue cuma nontonnya melalui live score. Iya. Sebenarnya kemarin tuh kita mau mau take yang Bilbao. Cuman ini Hmm. ngejelasin juga kenapa kita baru bisa sekarang gitu ya. Mungkin dari kalian Ya. udah sempat nonton di channel-channel lain udah banyak banget yang bahas. Karena memang menurut gue itu apa ya, ajaib lah. Sesuai dengan yang kita ngomongin waktu kita masih di Galau Cafe kan. Iya. Man United kalau main di Eropa tuh bener-bener barang yang beda. Terlepas dari yang nextnya kita mau review juga waktu lawan Brentford kemarin. Lawan Brentford Hmm. kemarin tuh apa ya? Memang pemain muda, tapi bener-bener setup yang beda, permainan yang berbeda yang ditunjukin waktu kita lawan Bilbao. Kalau lo lihat bener-bener kita main transisi cepat dan semua pemain menurut gua udah apa ya? Passingnya tuh bisa dibilang hampir 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 nyampe semua ya nggak sih kalau kita lihat di Iya. ini terlepas dari kartu merah yang didapat sama si Daniel Vivian ya. Nah itu juga nanti Hmm. gue mau bahas sedikit aja kita ngomongin Bilbao sedikit aja. Jadi Oke. kalau gue lihat terlepas dari kartu merah yang di menit berapa ya lupa gue Kartu merah itu di babak pertama di tiga puluh menjelang lima 34 ya di 34 atau 35 pokoknya di antara ya. itulah di menit 30-an. Hmm. Itu apa namanya? Kita udah bener-bener nguasain pertandingan ya nggak sih? Maksud gua Betul. 73% dibanding 27% tuh luar biasa banget. Itu kayak udah kayak sparring menurut gua. Udah bukan kayak Iya, level Eropa lagi, bener nggak sih? Lo setuju betul. nggak? Maksud gua di liga aja, kelas-kelas liga. Gua nggak tahu ya di La Liga seperti apa. Tapi di IPL lo 11 lawan 10 tuh juga nggak gampang, bener nggak sih? Betul. Ya, kan udah Dari beberapa dari kali terbuktikan. iya dari passing aja kita udah menang menang telak banget coy. 500 Ya. nih kalau gue lihat di sini 563 dibanding 161 berarti kan itu udah benar-benar di pressure, udah benar-benar ditekan, udah benar-benar lu nggak bisa main bola lagi tuh lawan lu. Udah nggak bisa Iya. ngapa-ngapain lah intinya. Jadi kalau lo bilang ah MU bisa menang ya karena 10 lawan 11, lu nggak nonton berarti. Bener nggak sih? Lu nggak nonton Ya, 90 betul. menit. Memang di Betul. babak kedua kita nggak bisa nyetak gol. Gua akuin masalah United yang udah sering kita bahas berantakan di depan. Di final third selalu sulit gitu. Ada berapa chances yang di-create sama pemain United kan umpan Luke Shaw ke Garnacho yang dia langsung first time, inget nggak lo? Yang dia tendang Kan ke gua atas. kan gue bilang babak kedua gue udah nggak nonton. Gue nontonnya cuma 10 menit Itu pertama. kayak masih babak satu dah. Jadi Luke Babak Shaw pertama. masuk ke dalam dia passing pendek ke Garnacho, Garnacho sikat itu ke atas. Hmm. Babak kedua tuh yang Mazraoui sikat dari jauh kena tiang sama headingnya Casemiro kena tiang lagi. Tapi di terlepas itu banyak ada sepakan, ada tendangan volinya Ya artinya Bruno. peluang artinya kan Peluang peluang masih banyak banget, terbuka Pet. kan. Nah itu. Peluang banyak banget. Statistik nggak bohong, peluang tuh banyak banget. Total shot 14 banding 9, shot on target 7 dibanding 3, lu bayangin 7 dibanding 3. Nah ini big Ya. chancesnya yang 5-2 yang tadi gue ceritain apa namanya chances-chances tadi ya. Tapi terlepas Hmm. dari situ
kalau gue lihat ya, ini kita bahas sedikit ya sebelum kita masuk ke Brentford. Sebenarnya kita mau ngomongin Brentford nih di sini nih. Cuman karena Kan nggak apa temen-temen ya. ya temen-temen pada minta kan, kok nggak nge-review? Ya itu tadi alasannya salahin Patrick dia ke Amerika lagi gitu. Dah. Jadi Lagi kan dari mereka gol, mereka juga udah tahu kan. Sebelum lu masuk ke review, reviewnya, mereka kan juga udah tahu pas waktu melihat gua udah posting hmm, di pesawat, ada yang di Twitter tuh nulis, ya mulai besok zoom lagi dong. iya Ya mohon pasti. maaf ya, zoom dulu ya. Jadi Patrick tuh ke Amerika ada urusan Ada keluarga lah. urusan. Ada Mm-mm. urusan keluarga dia jemput nyokapnya gitu. Terus masalah kesehatan Udah jiwa lah. juga. Jiwa gua mau baik-baik aja. Ya, Ya udah. gue bahas sedikit ya. Jadi dari dari pertama kali main aja, pas banget itu gue bangun, gue setel TV, gue nyalain video, itu di menit ketiga tuh gue inget banget. Terus Hmm. gue baru duduk ngambil minum, gol yang dianulir, yang ternyata Ya, lututnya Garnacho yang kena. Garnacho. Ya, maksud gue ini Athletic Bilbao loh yang kemarin kita review. Gue ada kekhawatiran gue ketika si Williams family ini main bareng-bareng, ngerti? Inaki Iya. Williams, Nico Williams, terus belum lagi di tengah Berenguer. Itu ada ketakutan sendiri, kayak ini pemain cepat semuanya. Sedangkan kita tuh kalau balik lagi lu nonton Brentford kemarin, kita di pressure Gol mungkin memang yang memang Garna, pemain muda yang ya. Gar- yang gol Garnacho dianulir lawan Brentford kali. Ah, Yang gol Garnacho dianulir Brentford bukan? Aku udah mulai enggak, dua di menit pertandingan di ini menit jadi nyatu keempat gua, lu. jadi nyari. Ah, Ya terus terus. jadi ada sempat dianulir gol gol cepatnya. Terus Hmm. tiba-tiba apa namanya? eh gue nggak tahu kenapa kita kayak main nyerang enak banget gitu loh. Iya. Bener-bener ngalir aja bola semua. Sedangkan yang orang-orang yang kita takutin kayak si siapa? Inaki, Nico, Iya, Inaki Williams, Nico Williams, terus Wenger. si Alex Berenguer, terus siapa siapa pemain tengahnya Bilbao kemarin yang lumayan menurut gue sih itu lumayan bahaya juga, Mikel susah namanya lah, Mikel Jaurezadela gitu lah, Bla bla. Jauregizar kalau nggak salah ya. Itu semua tiba-tiba main bertahan dan kita main nyerang enak banget, Tapi ya kan? tapi harus diakui Momon. 10 menit pertama kita memang dibombardir juga. Itu Berenger punya kesempatan bagus yang di tepi sama Onana. Inaki Hmm. juga kan dapat free header yang gue sempat bingung juga nih. Si Leny Yoro sama di tengahnya kemarin siapa ya? Linda ya. Itu yang kayak bengong yang dia free header, untung headernya tuh naik di atas mistarnya Onana. Kalau Hmm. itu jadi dua dua kesempatan itu jadi gol, itu masih kosong-kosong pada waktu itu. Itu mungkin udah lain lagi ceritanya ya. Cuman ya untungnya yang kesempatan berikutnya itu udah ya si Harry Maguire mendadak berubah Ya, jadi ya, ya. Harry Dino. Iya, intinya komposisi yang ditampilkan sama Ruben Amorim, ada Lindelof di kanan, Yoro di kiri, Guerinho di tengah, terus di depan itu Oh iya yang Maguire ya. tadinya gue pikir Maino yang main, ternyata dipasang Ugarte sama Casemiro dan ternyata Ugarte sama dua-duanya Casemiro. luar biasa gitu loh. Yo, yo. Bener-bener jadi tembok di tengah. Terus ya itu yang gue harapkan sebenarnya ya Mazraoui sama Luke Shaw tadinya kan, atau Mhm. Dorgu ditaruh kanan, Luke Shaw ditaruh kiri. Ternyata yang dipasang Mazraoui sama tetap di push Dorgu, dan Dorgu juga bermain baik, bener nggak? Ya Yang oke. sebelumnya kita, wah ini kayak dia udah exhausted deh gitu. Tapi ternyata malam itu di San Mames dia luar biasa gitu. Lari ke sana Tapi dia kemari, betul-betul ngejar dia bola. dia betul-betul exhausted kan, Mon. Bahkan Ruben Amorim Iya, mengatakan, iya. "Wah, Patrick udah kecapean kan." Iya, kemarin juga udah parah banget sih sebenarnya main. Cuman ketika lawan Bilbao maksud gua, mental Iya, yang iya. ditunjukin pemain ini yang emang ini piala yang kita kejar gitu, yang emang harusnya yang harus Satu-satunya sih ditampilkan kalau bukan cuman di Eropa doang sebenarnya ya kan. Tapi ya udahlah, hmm, ini pilihan pilihan apa kalau satu tim kalau menurut gue ya kan Ruben Amorim ya udah pilihan klub. bego-begonya ngomong, guys,
kita mau ngejar liga, kita mau ngejar yang mana nih? Ngelepas liga atau ngejar piala? Piala aja udah sikat, piala Eropa. Oke, yuk gitu. Jadi kayak lu main di liga ya udah gitu. Main Demokrasi eh, nge sekali ya Manchester United dalam versi lu ya. ngetes ngetes taktik gitu itu emang logik gitu ya. Gue pikirnya kayak gitu loh. Jadi kayak benar-benar berbeda kita main even Hoylund coy. Hoylund berhasil Poinnya, berhasil poinnya kemarin bagus kok. Di luar dia bertahan nggak dan mencetak gol. menyerang dengan baik Iya, gitu. Walaupun dia nggak nyetak betul. gol ya. Tapi dia ketika dia buka ruang semua ketarik. Bener nggak? Betul. Ya Apalagi salah nih satu, pas babak kalau kedua. gue bilang sih, off the ball-nya Højlund pas waktu lawan Bilbao itu emang benar-benar bagus ya. Salah satu terbukti Hmm. ya, eh, red card-nya Vivaldi ya. Itu kan betul-betul dia ngambil posisi, Vivian, Vivaldi siapa? kok Vivaldi Vivi, bro. di Vivian. Ya, itu yang merek Charger, Vivian. Vivan Vivaldi anjing. lagi. Itu Vivian ya. Enggak, maksudnya itu kan Nah. eh, pergerakannya, apalagi pas waktu kita lihat di VAR ya, itu benar-benar terlihat Hmm. umpannya si Garnacho ya kalau nggak salah yang buka ya dari sayap ya. Dia pas waktu winger udah Hmm. mulai masuk ke posisi untuk ngambil untuk posisi crossing, dia betul-betul udah ngikutin tuh ya back back Hmm. back Hmm. fournya Bilbao diikutin sama dia dan pas banget timingnya dia kemarin. Pas gue lihat red cardnya itu juga yang bakal lu explain after this, eh, itu kan udah jelas penarikannya itu. Penarikannya bisa sampai si FIFA, siapa namanya? Vivan. Vivian, Vivan. Vivian, Daniel Nah, Vivian. Vivian bisa apa namanya menarik gitu kan karena memang dia udah terlambat dan nggak Højlund bukan pemain yang tercepat ada di lini depan kita. Tapi itu aja dia keteter. Artinya apa? Betul-betul off the ball-nya kemarin dia bagus. Kalau menurut gue kemarin Højlund oke lah, walaupun dia tidak mencetak gol. Ya, betul. Terus ada satu momen, kalau nggak salah, ini yang menurut gue kayak, ini Bilbao udah panik di mainnya nih. Antara mereka hati-hati atau panik kan beda tipis ya. Maksud gue, hati-hati tuh kayak tiap kali ada pemain yang masuk mendekati kotak penalti, kerubutin. Kayak gitu loh. Lo lihat Betul. deh, di menit-menit awal tuh ada, kalau nggak salah, Ugarte, umpannya Ugarte ke depan tuh siapa ya? Gue lupa. Antara ke Garnacho deh kalau nggak salah. Oh iya bener, yang penaltinya si ini, penaltinya si Bruno, yang si Højlund dijatuhin. Iya, iya. Nah, Garna kan? nah itu lo lihat persis ketika bola itu masih di tengah, itu 7 lawan 4 Pet. Iya, betul. Jadi ada 3 orang yang ngejagain Bruno sama Ugarte. Bahkan Bruno lepas gitu. Casemiro agak sedikit di belakang, Bruno di depan, dan yang megang bola itu Ugarte yang umpan ke Garnacho kan. Nah itu ada tiga. Iya, Terus sisanya, 4 orang sisanya itu ngejagain Højlund. iya. Itu semua Ya ketarik itu mundur ketika Højlund naik. Maksud gue, ini kan udah sesuatu yang berbeda. Lu main di kandang lu yang which is ini bakalan jadi tuan rumah final nih kan. Maksud gue, betul, ini ini stadion bagus. Stadion di mana emang emang dipilih karena ya cukup kapasitas penontonnya. Dan lu sadar betul, di malam itu hampir semuanya adalah supporter lu. Kok lu main kayak gitu? betul. Itu yang jadi pertanyaan gue kayak anjir nih Bilbao yang beda ketika dia lolos sampai ke semifinal nih gitu loh. Itu Sebenarnya gua udah ngeliat kayak dibilang beda enggak sih, Mon, kalau menurut gue ya. Kalau gue lihat ya yang seperti gue bilang tadi itu kan 10 menit pertama itu betul-betul yang namanya mereka menekan kita itu di awal-awalnya. ya ya Ya, ya eh Berenguer, siapa? Berenguer kan nama dia ya? Berengguer. Berenguer, Berenguer kesempatannya itu benar-benar nggak ada yang jaga kan untuk Hmm. melepaskan tembakannya. Nico Williams juga selain Inaki Williams yang free headernya itu, Nggak kelihatan Nico Nico Williams juga Williams nggak kelihatan. di menit 10 masih kelihatan kok, Mon, menurut gue ya. Bahkan Tapi Berengguer tuh diganti sebelum babak pertama berakhir, Pet. Itu yang gua kayak wah ya gila banget karena nih Valverde. karena red card, karena red card kan. Cuman maksud gue tuh Iya, menit-menit awal tuh mereka menekan kita. Cuman yang mereka, kalau gue bilang kegocek nonton pertandingan kita lawan Bournemouth mereka, yang kayak waktu kita review di
di video sebelumnya kan kita bilang, ini jangan-jangan memang sengaja nih Amorim main jelek lawan Bournemouth supaya nggak bisa kebaca pertandingannya. Kalau menurut gua 3-4-3 yang turun melawan Bilbao kemarin, Atletic Bilbao Hmm. kemarin, ya ini Athletic yang Bilbao. ini Hmm. dia 3-4-3-nya Ruben yang biasa dipakai di Sporting Lisbon. Ya kayak kata lu, tiba-tiba pemain kita tuh banyak banget di lini depan yang ketika Bukan, bukan, membuka bukan, serangan, bukan banyak. Bukan banyak di lini depan yang gue bilang tadi. Semua ya pemain nggak backnya sesuai mereka dengan kan, pada porsinya gitu loh. ya cuman itu dia man, maksud gue tuh jadi banyak banget di depan itu karena satu kuncinya kemenangan kita lawan Bilbao kemarin menurut gue transisi Hmm. kita tuh bener-bener bagus. Kita counter dan Oh, transisi bagus cepet banget. banget. Itu cakep Bagus. banget. Menurut gue tuh kenapa kemarin itu kayak Garnacho, Ugarte, Ugarte dan si Casemiro itu bertahan loh ya, tembok bertahan untuk membantu lini pertahanan. Ugarte Tapi agak nyerang sih. iya Ugarte makanya agak nyerang. kenapa bisa begitu ya karena literally itu transisi kita menurut gue malam pada malam itu bagus banget. Itu yang membuat Bilbao kayak loh kok ini beda nih yang harus kita jaga ini sekarang mereka udah nggak cuma menjaga Højlund, Bruno, Garnacho lagi di depan. Mereka itu sekarang ini udah dihadapi dengan Ugarte, Casemiro datang dari tengah plus kedua wingbacknya kita yang ikut ngebombardir dari sayap. Itu yang menurut gua kelebihan dari 3-4-3 kita lawan Bilbao kemarin. Did it work di Iya, awal-awal? Mungkin mereka masih bisa membaca ya namanya baru mulai masing-masing kan kita juga masih ngeraba-raba. Tapi begitu hilang 10 apa kartu merah yang pertama kartu merahnya Vivian itu Vivian Vivian. ya kartu merah si Vivian ya udah selesai pertandingan. Cuman ya memang disayangkan. Again gue cuma nonton 10 menit di babak kedua. Tapi 10 menit yang pertama kita di babak kedua juga itu menurut gue udah more than safe. Kalau gue sih dapatnya gambarnya mungkin di babak kedua di halftime tuh Amorim udah bilang udah played safe 3-0 udah aman. Kalau bisa nambah nambah tapi jangan dipaksakan lagi. Kalau menurut gue ya, karena sisanya gue nontonnya melalui live score kan live score nggak bisa dilihat ya. Jadi gue nggak mau sok jago ngomentarin. Lu lah yang ngomentarin. Mungkin mungkin yang perlu disorot adalah keputusan wasit yang mimpin pertandingan itu ya si siapa ya Speneskas kalau nggak salah ya namanya. Ya, Nggak tahu orang mana itu. Itu he's good man. menurut gue ya, tapi menurut gue kalau gua ngambil posisi netral itu cukup brutal sih, Pet. Maksud gua kalau lo nilai Højlund itu adalah orang terakhir one on one, mungkin ada rule of law-nya si FIFA, cuman penilaian gua No, harusnya kartu kuning gitu loh. no, Itu no, no, brutal no, sih, no, kayak no, langsung no. ngasih kartu merah. Kan dia Let me sempat tell nge-review you, tuh. why it's a red card dari versi gua. Nanti boleh lu banter. Hmm, Dua hal yang ngapain gue membuatkan itu banter? jadi kartu merah kemarin. Satu, Hmm. dia bukan masalah last man di di kotak penalti. Itu udah nggak masuk dalam itu nggak malah. Bukan dia bukan last man. Jatuhnya Ya, itu adalah clear chance on goal. Clear chance on goal yang betul-betul setelah di review di VAR memang betul-betul itu kalau nggak ditarik, Højlund memang bisa kakinya bahkan kaki Højlund tuh udah paling depan kan. Dia bisa dan belum ngenain tentu bola itu gol dan juga. masalah belum tentu gol atau tidak. Ya ibaratnya gini, kalau itu kan nggak bisa Ya, ya, dimasukkan ya, ke dalam faktor gue bahwa ngerti wah poin lo, gue ngerti poin lo. Højlund dalam satu musim ini belum cetak gol lah kan. Ya, Belum ya. tentu itu gol dia bilang. Depan gawang aja dia bisa nggak gol kan gitu. Jadi tapi itu clear Hmm. chance on goal, clear chance on goal, kesempatan itu terbuka lebar itu poin pertamanya. Yang poin keduanya adalah Hmm. itu kan terlihat eh, ada yang bertanya kayak kemarin sempat juga kejadian yang Maguire narik narik Nico atau Inaki gue lupa. Yang narik Ya, Nico ya, ya, tahu gue. dan dia jatuh. Tapi di situ kenapa itu nggak jadi penalti Inaki, atau Inaki, Inaki. Inaki kan nggak jadi Hmm. pelanggaran karena satu Højlund itu cuma memegang sebentar dan langsung melepas. Sementara dalam kasusnya Vivian Ya, kemarin ya, ya, ngerti gue. dia Ngerti. menarik baju. Nah, dua faktor Ya, itu nah. yang akhirnya menjadikan kartu merah. Jadi bukan karena dia last man atau apa, tapi lebih kepada dia disrupt the 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 flow of the game, the flow of the movement. Pergerakan itu diberhentikannya dengan cara yang tidak benar, dengan menarik bajunya di dalam kotak penalti. Ya, that's why it's a penalty, that's why it's a red card. Ya, ya. Ya, gue juga sempat nge-tweet sih maksud gue. Ini udah clear
masalahnya bukan kontak lagi. Ketika Hoylund jatuh, tangannya masih di pundak kan itu masalahnya. Betul. Walaupun Nah, kalau ditilik bener-bener dia nggak narik sebenarnya. Dia awal narik, tapi ketika Hoylund mulai diving jatuhin badan, tangannya masih di dia pundak. lepas. Ya, Ya, baru dia telat. Kalau kalau si Maguire dia ngejatohin, tapi dia langsung lepas, baru si Inakinya ya. jatuh. Dan dalam kasus Maguire, dia menarik Maguire itu dari posisi kanannya Inaki. Ya, dari Hmm, posisi kanan Inaki, dia peluk, dia lagi berpindah ke kiri. Jadi dianggap oleh wasit itu pergerak. Jadi mungkin ya pergerakan. uh, Paham, teman-teman paham, paham. masih bertanya, berarti subjektif dong keputusan wasit. Iya memang subjektif. Karena balik lagi, wasit menentukannya berdasarkan rule of the games, cuman harus dengan penerapan apakah itu memang disengaja atau memang itu pergerakan tangan yang sesuai dengan secara alami ya. Misalnya lu lari nih, ngelewatin orang, lu dari sini, terus lu kayak kesannya menggeserkan orang, padahal bukan menggeser, Hmm, karena lu hmm, berpindah dari hmm. kiri ke kanan gitu ya. Itu juga kenapa kan banyak yang diprotes tuh. Proses menuju penalti itu kan ada Garnacho terima bola, dia kejatuh kan. Dia terjatuh, bolanya kena tangan. Terus dibilang kenapa pemain-pemain Bilbao menanyakan kenapa itu Nggak nggak penalti. pelanggaran Valverde dulu. juga Bukan, ngotot itu penalti kan? bukan penalti. Dia bilang itu seharusnya nggak penalti karena proses menuju penalti itu Garnacho sempat megang bola waktu dia terjatuh. Iya, iya, Nah, yang dia jatuh baru ya, ya. Nah, paham. kenapa itu tidak dianggap pelanggaran? Karena ketika dia jatuh, dia kan tangannya itu untuk menahan badan, bukan untuk menahan bola. Hmm. Dia jatuh, Ya, ya, ya. tangannya Gerakan menuju awal ke, sebelum sebelum terjadi ya, itu ya. dia jatuh, tangannya menahan badan dia ke Iya, ke iya, tanah, iya. bola menghampiri tangannya. Baru Jadi bukan hmm. handsball, tapi ball to hand. Makanya nggak dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Apakah itu salah bahwa itu menjadikan advantage buat MU? Ya jelas itu menjadi advantage, tapi lagi-lagi peraturan rule of the game adalah buat tangan itu, handsball itu hanya dianggap handsball kalau misalnya lu loncat, tapi tangan lu tuh begini terus bolanya nyamperin lu tuh itu belum tentu handsball. Iya. Tapi kalau lu loncat dan sengaja tangan ke atas kayak gitu, kalau nggak natural lah istilahnya Eh, tangan lu tuh nggak natural. Tapi yang dibahas justru bukan sentuhan pertama. Sentuhan pertamanya Garnacho memang ball to hands. Sentuhan kedua kan dua kali kan. Sentuhan kedua Ya, ketika dia memutar badan dia mau berdiri. Nah itu iya terlihat kayak dia ngebawa bola. Nah itu yang dimasalahin Valverde sebenarnya. betul. Jadi Tapi ya itu balik lagi. harusnya Tapi nggak penalti. Harus ada pelanggaran dulu sebelumnya. Itu yang dikejar itu Valverde yang kan. dia ototin kan. Tapi ya balik lagi, Ya, itu yang kenapa kalau by the rule of the game itu pergerakan natural istilahnya, Mon. Jadi ya jatuhnya sebenarnya itu lu gerakan jatuh natural ya. dan itu masih bagian daripada gerakan natural dia. Ketika dia jatuh dia turunkan tangan untuk Itu menahan penjelasannya si badan. wasit SKS itu kan. Betul. Dan ketika dia berdiri dia butuh tangannya itu untuk mendirikan badannya kan gitu. Emang dia ninja ya kan, dia bisa salto hup naik kayak gitu kan enggak kan. Iya, Lo kata dia tapi Luis ya Nani, udahlah. kalau Luis Nani gitu. Tapi iya, tapi ya udahlah. Maksud gua selama itu advantage buat kita ya why not ya nggak sih? Iya, dan di luar itu juga sekalian juga pelajaran buat kita. Mana tahu suatu saat nanti di masa depan itu terjadi sama kita ya. You know why kenapa kita mungkin nggak diberikan advantage ya? Karena selama itu pergerakannya itu masih eh, natural, Kita Man ya United maksudnya. ya kita Man United lah. Kayak Masih itu udah sering hantu kita kita sering kena dapat penalti gara-gara kena tangan konyol ya nggak sih? Mulai dari dulu siapa Maguire yang Wan begini, Bissaka, tapi ya, Maguire ya. iya. Tapi ya Maksud gitu gue itu Maguire bola tuh datang ke itu kan tangan nggak. tapi tetap Nah dapat penalti kan itu lawan. dia. Maksud gue gitu. Yang yang pertama banget gue ingat adalah ketika Maguire kita kena penalti yang Maguire dia heading tapi tangannya ke atas gini itu tidak natural kan gitu. Iya. Itu yang dianggap Iya, wasit tidak iya, natural. iya. Ngapain tuh loncat tapi tangan tuh Walaupun kayak gini kan gitu. enggak, yang Aaron Wan Bissaka juga kan kelihatan dia kan muter Ya, dan dia tangannya sengaja sembunyi di belakang tapi tetap kena bola. Maksud nah gua itu kan kadang-kadang ya nggak ada maksud dia buat ngalangin bola kan itu betul. itu jadi perdebatan buat si kalah sama Ya, si menang sih menurut gue ya jadinya ya. bagi gue Ini itu tetap karena aja Bilbao perspektif nggak kan. ada fansnya, sorry, maksud gua karena Bilbao fansnya sedikit aja sih, jadi nggak terlalu dimasalahin di media sosial. Ini lebih karena Bilbao ini sih Bilbao fansnya sih nggak banyak mon tapi kelakuan admin Twitternya Bilbao agak kurang-kurang ya. Tiba-tiba nge-tweet welcome to hell. Bro.
nama klub kita itu, julukan klub kita itu Setan Merah, bro. Lu bilang welcome to hell ya, nah, artinya selamat datang di rumah, bro. Apa kabar Kan lu, dia bro? mau dia mau ngikutin ini apa admin-adminnya Benfica, Galatasaray Ya. gitu-gitu. Ya udahlah, intinya itu nanti kita mungkin di episode lain ya kita ngebahas lebih dalam karena di minggu depan juga kok minggu depan minggu ini ya hari Jumat ini ya Hari bakal ini ketemu lah. lagi tuh. Hah? Iya, minggu ini. Hari Kamis ini. Minggu ini. Jadi Iya. kita sekarang mau ngomongin Brentford. Ngomong Nah ini lu nonton dong. nonton Kita lah. masuk ke Brentford ya. Brentford di apa namanya stadion Gtech, not Sotek tapi Witek. Gtech apa stadium gitu. Gue lupa deh namanya. Ya. Nah, Ya, itu lu pasti nonton dong. itu gua menyesal nonton Simon. Gtech Community Stadium. Hah, maksudnya? Lu gue nyesel. Kalau lu kan nontonnya jam 8 malam di sana kan. Belum belum malam-malam banget, masih in a Ya day lu kan. bukannya sore ya? Pagi dini hari gue. Nggak Jam dini hari sih, berapa jam tuh? 5 pagi gue. Jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Jadi gue udah pasang alarm, gue bangun, gue siapin nonton. Untungnya pas gue buka video itu masih komentator lokalnya kita. Terus mulai tuh kick off. Gue udah oke lah. Gue ngeliat kan, wih Obi nih starting line up, buset, luar biasa. Terus Fredriksen habis nih, Fredriksen. Yoi, Fred Nixon nih. Tapi dalam hati gue, wah ini bener-bener nih, Ruben menyimpan semua pemainnya. Jadi udah jelas nih, Eropa Nggak, jadi nggak, prioritas nggak utama. nyimpan pemain juga sih, Pet. Ya Dia itu bener-bener nyimpen lah, nyimpan Bruno, permainan itu. Bruno, iya nyimpan permainan dan pemain kan. Bruno nggak di, kapan lu lihat Bruno nggak main gitu. Terus Dengan Bruno santai duduk di disimpan. bench. Dan gue sempet happy kan, we Altai bro, kan gitu. Nggak si badut. Walaupun akhirnya anjrit lah, Aduh, si no Altai juga play. kebobolan 4. No hope, no hope. No hope. Gila, Minpor kemarin nge-tweet tuh. Altai 2 pertandingan 7 gol kebobolan. Gue langsung, aduh, Minpor jadi pecinta Onana abis-abisan. Ya intinya kan ini juga sempat kita bahas. Ketika Altai bermain baik, ya sebenarnya bagus, ada harapan buat kita. Kenapa nggak dia sih? Toh nomor punggung dia juga nomor 1 gitu kan. Tapi Hmm, kalau dilihat ke belakang, setiap kali dikasih kesempatan, cuman di game lawan Arsenal itu doang dia bagus, bener nggak? iya. Lawan Spurs juga kan dia Gitu. berantakan waktu itu. Ya, maksud gua ya udahlah, kita memang ada masalah sekarang hampir Di di semua dalam, lini menurut gua ya. Bukan ya, bukan cuman si kiper doang gitu loh. betul. Jadi ini udah Tapi kita kiper bahas kiper menjadi berulang-ulang. kiper menjadi salah satu PR utama sih menurut gue, Mon. Ya, Karena itu dua-duanya salah satu kiper kita PR tuh nggak utama. ada yang konsisten. Kita bakal lawan Fiorentina loh nanti di preseason. Yoi, ketemu De Gea itu benar-benar Iya. ibaratnya. Kalau gue bilang itu yang menjadi ini farewell gamenya Siapa yang De Gea. kebobolan banyak? Menurut gue itu yang pesakitan. Bener dong. Sepakat Bener. dong. Dan itu akan mengakhiri perdebatan yang selama ini kan dibilang De Gea, kenapa lepas De Gea? Kan De Gea lebih bagus daripada Onana. Iya. Mungkin dari versi gue Iya. kan. Iya. Terus ada yang Iya. bilang, enggak lah Onana jauh lebih bagus build up-nya. Mungkin dia masih belum adaptasi. Nah, lawan Fiorentina itu menjadi salah satu Iya. pembuktian. Siapa Kita yang lihat deh. bukan benar dan salah. Bukan benar dan Selama salah, ini tapi kan, lebih kepada siapa kiper yang mungkin lebih baik untuk MU pada waktu ya saat ini selama gitu ini kan. kan dibilangnya DH terbaik di Hmm, di 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 situasi yang berbeda, di liga yang berbeda lah intinya lah ya, di liga yang ya. berbeda. Nah, ini De Gea bakalan ngadepin, menurut gua mantan klubnya yang lagi nggak kuat-kuat banget, paling cuman Kuna doang ya nggak sih? Kalau emang jadi ya, bener nggak? Anjir, Kuna cuma sama Kuna doang. Enak banget lu ngomong. Reguler Paling cuma Kuna doang. Kayak udah jadi aja. kelepasan ya, ya. Tolong Udah ya, jadi lah itu jangan Pep, dilepas udah jadi. semua omongan-omongan internal. Ntar nanti sumber kita nggak mau ngasih informasi lagi ke Ya, kita. ya maksud gua ya udahlah ya udah kesebut. Ya bakalan bakalan cuman 1 2 pemain doang kan. Nggak mungkin baru beli pemain langsung dicoba. Itu gua nggak tahu Enggak. ya. Di Juli itu berarti bukan yang Enggak itu terakhir bener Kunha, kan? Kunha juga belum bisa karena kan itu masih masih off seasonnya kita. Belum masuk Iya, season maksud gua utama.
Maksud gue nggak mungkin pemain-pemain baru, yang artinya pemain-pemain lama Enggak, Mon. di liga. Ntar dulu bro, nggak usah diomongin dulu bro. Kan itu mau dibeli Arsenal. Tapi tapi maaf ya kameramen Arsenal kayaknya lebih cenderung ke kita nih sekarang kayaknya. Biarin aja, Arsenal lagi oke, lagi suka banget nih. Dapat Lagi di PHP Gyökeres, aman. yes, ya. Oh, Dapat lagi di PHP Gyökeres sama gitu. Jogja. Dia nggak tahu. Ya udah intinya, Tapi di luar ini intermezzonya aja. Kebayang nggak lo? Kunha Kunha di kiri, eh, Amat di kanan, yang di depan ini lalu. gua nggak mau, gua nggak mau mikir apa-apa dulu nanti PHP jatuhnya. Karena walaupun mereka semua ada di squad, belum tentu semua bisa nyetel kecuali Kuna ya. Kuna sama Ahmad kan emang udah. Emang Ya lu lihat udah aja kemarin Ahmad menang main. ya. Maksud gua, ya itu udah pemain Yoi. IPL udah. Level IPL udah Kangen itu nggak? gitu. Kangen nggak lu? Itu emang Tiba-tiba bener-bener. satsot 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 gol lagi. Ya intinya Nih, yang mau gue bahas ini Mon, 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 ah, sebelum lu bahas, nih. Sebelum lu bahas, come here. Say hello, say hello, say hello. Ini Mon sih, keponakan gua. Terus, 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 Mon. siapa? Lu main tarik-tarik aja lu anak orang. Kan ponakan gua, kesayangan gua itu. Oke, Terus, tadi sampai mana sih lupa deh tuh. itu, by the way, Oh itu deh atlet, ya deh ya. atlet, atlet ice skating yang waktu itu gua tawarkan ke Indonesia, yang ditolak sama Indonesia ya. Padahal dia udah bawa gold medal buat Amerika Serikat. Siapa Lanjut, namanya? Zevanya Purba. Oh, suruh munculnya Waktu di itu kamera biar warga Polres naturalisasi pada belum ngeliat. naturalisasi belum belum tren waktu itu. Fanya, Fanya, my friend wants to see you. Come, you have to Zevanya work. kayak Oke. Rusia namanya. Here, 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 Fanya. Hai. Ih, lucu banget itu anjingnya. Lah, fokusnya malah ke anjingnya gimana sih lu? Ya itu si Mili. Dia lucu. Terus, Ya, lanjut, lanjut. ya udah. Jadi gini maksud gua. Kita tinggalin dulu lah ya pembuktian kiper terbaik. Kita fokus aja Ya, sama kan pembahasannya tadi masih nyerempet. Maksud gua mungkin pemain baru nggak ada cuma beberapa yang kayak Diego Leon gitu atau mungkin mungkin Matias Cunha juga ikutan main. Tapi mungkin yang lain-lain masih dicari atau emang lagi dalam proses transfer dan lain-lain lah. Maksud gua kan kita udah beli De Gea, pemain. Malah. Hah? Gua sempat baca MU menuliskan dia Ntar membayar dulu Pet, udah jangan bayar dipotong dulu nanti pemain. gue Oh ya, lupa ya, oke. lagi. Oh ya, ya, ya. Go, go, go. Sorry. Maksud Terus, gue terus. gini, yang kita bahas adalah yang ketemu sama De Gea ini adalah tim yang jadi pesakitan di IPL, betul nggak? Ya, betul, betul. Ya kan? Setuju. Kan Mantap. kan yang kita kita debatin ini, apakah De Gea akan bisa nahan gempuran tim papan bawah, which is mantan klubnya sendiri, ya kan? Kalau emang Iya, dia kebobolan dan mungkin satu dua gol dan kita menang, ya berarti yang terbaik bukan De Gea, adalah Onana, betul. bener gak? Nah, terlepas dari itu Betul. berarti kan kita ada di kita maksud gua Manchester United ini ada di level yang berbeda, di liga yang levelnya berbeda, bener dong? Ya enggak? Betul. Lawan Brentford aja kita bisa diobok-obok di babak pertama, bener gak? Yang Iya. turun di babak pertama kan Bayindir, ini Fredriksen yang kedua ya dia kedua kali jadi starter Kedua ya. kalinya. Ya. Baindir, Fredriksen, De Ligt. Coba ada De Ligt sama Shaw. Yang which is emang udah senior tuh Shaw tuh di situ. Tapi Walaupun di tapi gua kanan, tapi The League baru balik dari cedera dan Shaw juga baru ya, 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 game ya, ya, kedua, ya, game ketiganya kan kalau nggak salah. ya, ya. Tapi ya maksud gue mereka udah tahu gimana how to handle pressure from the opponent ketika di Ya, Liga Inggris. Ngerti nggak lo maksud gue? ya, gua ngerti. Sekencang-kencangnya, sejago-jagonya pemain, dia tahu gimana cara handle-nya. Tapi kan dia harus main tim nih. Yang which is temen-temennya itu di depan Dorgu, siapa lagi? Ugarte, Maino, Garnacho. sama Heri Amas ya kan? Heri Ya, Amas. Itu itu anak muda kedua setelah Fredriksen.
apa Iya. kok anak muda, youngster kedua yang jadi Ya, starter, academy player yang jadi starter. academy player. Terus ada Mount, ada Garnacho, dan pemain akademi ketiga Obi. Yang which is menurut gua, Oh. oh oke, Amorim mau mau emang beneran udah ngelepas liga, tapi gue Hmm. berharapnya kayak ya tunjukin permainan terbaik lah. Kalau emang kalah ya Ya. 1-0 gitu atau 2-1 gitu. Gue nggak berharap 4-1, Pet, anjing. Kan Itu akhirnya udah jadi empat parah tiga. banget sih, man. Iya, gini. Yang gue lihat mungkin di babak pertama itu kita kalah 2-1. Bener nggak? Hmm. Ya kan? Kita kalah 2-1. Di Iya. babak kedua kita seri 2-2. Tapi sebelum si apa pemain-pemain Hah? senior ini bahkan 2-2? udah masuk dari awal. Enggak dong, kita kan Iya, sempat ketinggalan 4-1 dulu. ih Kita gak ketinggalan ngerti empat gue satu orang baru nih. jadi empat Di tiga. babak, denger-denger gue dulu. Di babak pertama Oh, kita kalah 2-1. Di babak iya, kedua iya. kita seri 2-2. Ya 4-3 Iya, skornya. Tapi maksud gue iya, iya. gini. Tapi maksud gue gini. Ini kan apa ya. Pemain senior ini juga udah turun dari babak kedua ya nggak sih? Ada pergantian di awal babak kedua tuh kalau nggak salah Yoro sama Ahmad udah masuk kan? Amat, amat yang masuk dulu. Iya, even Ya, Yoro juga Delit masuk, pas ya. Delit pas cedera juga udah Maguire kan? Iya, Terlepas dari Erikson sama Lindelof yang terakhir kalau nggak salah, ya kan? iya, Ya artinya ini udah hampir semua ya yang nggak main cuman yang tim inti yang saat ini yang menurut kita tim inti yang menurut gua ini tim lapis kedua ini. Bruno, Casemiro, sama hmm, Højlund yang masih jadi iya, cadangan, yang intinya ya. Nah, ketika pemain inti ini main, kita kebobolan lagi, bener nggak? betul. Iya kan? Nah, maksud gua ini kita ada di level yang berbeda di liga yang sorry kita ada di liga yang levelnya berbeda yang harapan gue tadinya ya kalau kalah 1-0 lah atau 2-0 udah cukup gitu. Tapi kita Iya, sampai nyentuh angka 4-1 dan golnya Garnacho kita anggap hiburan, bener nggak? Lu ngerasa kayak gitu nggak? betul. Udah, Garnacho ya gol tuh semua, kayak ya udahlah hiburan nih gitu loh kayak ya anjir gua semua sampai gol, sampai semua gol setelah 4-1 itu udah jadi hiburan, Mang. Walaupun jujur pas waktu walaupun empat gol tiga, iya kita waktu berharap jadi bisa 4-3, comeback gue bener masih ada dong. harapan ini remontada Karena lagi ada nih. 7 menit tambahan ya kan. Betul. Cuman setelah Itu 5 menit kita menyia-nyiakan peluang lagi ya, gue udah nganggap ya udah ini selesai 4-3. iya iya. Maksud gue gini, dari babak awal tuh menurut gue ya konsentrasi udah pecah banget. Gue sempat nge-tweet, gue sempat nge-tweet di situ di babak satu tuh saking kena pressing, saking kena pressure loh ya. Saking kena pressure-nya tuh pada sibuk di tengah tuh jagain pergerakannya Mbeumo. Lo Iya, sadar gak sih? Mbeumo betul. kemana tuh kayak ada 2-3 orang yang Ada Ugarte, Maino, ngikutin sama terus. Amas tuh ngikutin kemana aja. Kayak gitu. Terus berulang kali mereka justru 3 orang ini gagal ngeblocking gerakan pemain itu. Iya, Sama gini, di gol keberapa ya? Gue lupa deh. Itu right backnya dia yang ngumpan loh dari tengah. ya gol keempat. Gue lupa namanya. Ya Ya gol Kayode. keempat. Iya, Iya, yang dia umpan ke Wisa. Terus Fredriksen gagal ngambil karena Amat cuma nontonin doang. Jadi yang ngepung Fredriksen ada 3 pemain Brentford. Itu ya itu menurut gue tuh. kayak Nanti nanti gue. Hmm. jomplang banget, Pet. Level kita tuh emang ada di Liga Inggris. Hmm. Tapi kita, kalau gue ngeliat kayak gitu, gue berharap kita pindah liga tau gak lu? Itu udah parah, Enggak Pet. lah. Jadi kayak beneran lu ngeliat kayak anjing kok jadi kayak beneran reserve gini. Padahal kan banyak pemain senior ya yang tahu Tapi gimana cara. tapi Simply menurut gue gini, komunikasi Mon. lah maksud gue. Tapi menurut gue gini, Mon. Salah satu Ya. kemarin itu kenapa sistem itu tidak berjalan seperti yang Hmm, sudah-sudah. Bukan berarti gue hmm, bilang dengan pemain senior juga sistem itu udah berjalan dengan baik di antara mereka. Di senior aja masih banyak yang miss opportunity, yang miss betul, komunikasi. betul. Itu di senior yang udah first teamer semua yang di dalamnya itu aja masih Hmm, berantakan. hmm. Nah, lu bayangin sekarang lu menyuntikkan 4 orang pemain baru yang jarang main bersama, yang dari akademi. Obi, Fredriksen, Amas, sama oh ya sorry 3. Dan ditambah Iya, 3. Altai lah. Altai lah tambahan satu lagi yang ibaratnya jarang bermain bareng-bareng kan.
Hmm. Dan ditambah dari empat itu, lu juga Sama Shaw lah, Mas Shaw lah. ya itu, lu memasangkan juga dua pemain yang baru kembali dari cedera. Tiga Shaw malah sama kalau Mount ya. untuk amat juga kan. Jadi Iya, iya, iya. tim yang kemarin turun tuh memang benar-benar ketika line up muncul aja, gue udah dalam hati gue mengatakan ya udah, ini mungkin sama kayak lu, ini satu sama atau kalah kalah tipis. Dua Walaupun kosong memang lah, kalah dua tipis kosong akhirnya. udah gitu. Ya tetap aja kalah tipis ya, walaupun Ya, ya, angkanya kalah pun tipis lah banyak intinya, kan gitu. kalah tipis lah ya. 4-3. Intinya gue pikir ya kalah tipis atau seri nih. Hebat-hebatnya seri. Iya, Gue nggak berharap menang sama sekali. Cuman gue iya. ya semua fans MU saat ini juga mengerti kenapa itu terjadi kan. Karena kita benar-benar fokus untuk hari Hmm. Kamis. Amorim benar-benar nggak mau ngambil resiko dan ini keputusan yang benar sih menurut gue. Tidak mau mengambil Ya, resiko fair. Maksud memainkan gua tim. fair enough lah dia Ya, mutusin kayak it's gitu. fair enough. Tidak mau menurunkan pemain terbaiknya dia hanya untuk mengejar 3 poin di liga yang udah jelas kita nggak akan degradasi, tapi juga nggak akan kemana-mana lagi. Menang pun nggak akan kemana-mana lagi, nggak akan dapat Eropa kan gitu. Hmm. Jadi it's a fair decision menurut gua. Itu menurut gua malah keputusan klub untuk membiarkan Amorim melakukan ini ya cukup fair dan cukup adil Hmm. dari sisi manajemen klub. Cuman ya gimana ya Mon ya? Kita yang mungkin sebagai supporter lah ya, kita yang nonton ini kan tetap aja pengen klub kita itu menang. Masih ada rasa dongkol aja ketika kita 4-1. Gua aja nge-tweet tuh. Gua bilang Gua tim ralat, busuk. sorry, gua ralat. Gua ralat. Hmm. Gua berharapnya nggak menang sih semalam. Kalau emang bisa Ya, seri bagus. Tapi paling iya nggak kan? kalah, kalah tapi nggak malu-maluin kan gitu. Iya, Kadang kita satu ngomongin Brentford nih. kosong, 2-0 kan Ya, gitu kan? kita ngomongin Brentford Walaupun yang dia baru ngebantai Brighton, dia baru seri sama Arsenal ya, ya. di kandang Arsenal. Maksud gua lawan Chelsea juga dia bisa menang. Maksud gua ya, Sebelum sebelum sorry, lawan kita, Chelsea seri ya. mereka itu tiga tiga pertandingan berturut-turut tak Nottingham terkalahkan. Forest, mereka kalahin Nottingham Forest di kandang Nottingham Iya, Forest 0-2. mereka sebelum melawan kita itu mereka udah 3 kali berturut-turut tidak terkalahkan. Mereka itu kemarin Iya, mengharapkan untuk ke permainan keempat, kemenangan keempatnya kan. betul, Jadi betul, menurut betul. gua it's a fair result juga kemarin. Jujur, kita sebagai fans nggak terima waktu 4-1 itu gue bener-bener udah nge-tweet tim busuk gue bilang kan. Bener-bener gue udah nggak ngarep. Dan Itu pada tweet akhirnya saya Pak Busuk Pak. berakhir di 4-3 itu Ya, menurut gue udahlah oke lah nggak jelek-jelek amat ya. nggak Nah, ya ibaratnya di timeline buat buat mereka yang nonton live score bisa berkoar-koar dikit lah gue kira kan. Walaupun mungkin kita yang nonton tuh agak nggak terima. Dan supporter MU itu yang gue paling salut man. Jujur gue salut lihat supporter MU yang datang ke Old Trafford ya. oh iya jelas. Eh, itu gue salutnya bukan apa-apa. Mereka juga tahu MU nggak akan menurunkan tim terkuat. Mereka udah tahu itu dari jauh hari. Tapi tetap Mungkin nyanyiin. kelebihan dari mereka dari kita itu adalah mereka melihat siapa yang berangkat. Hmm. Yang kedua, walaupun kita udah dibanting 4-1, itu nge-chant non-stop 90 menit. Red Army itu betul-betul nge-chant 90 menit. Dan mereka Ya itu ini ya orang-orang nyanyi. yang sama yang datang ke San Mames kemarin kan. Ya, dan mereka itu tetap menyanyikan, Iya. walaupun gua nggak setuju ya lagu 2008 dipakai lagi. Karena itu yang hello, 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 Man United are going to Bilbao, kan gitu kan. Follow, follow, follow. Terus itu dulu sebenarnya bagi yang nggak tahu, dulu tuh 2008 itulah chant utamanya kita ketika kita menuju Moskow. Moskow. Waktu itu kan kita bilang mereka menyanyikan follow, follow, follow. Man United are going to Moscow. There'll be thousands of Reds. There'll be peace in their heads. Terus Man United are going to They're Moscow. going Dan to itu Moskow-nya Moscow. diganti jadi Bilbao. Dan itu yang mereka chantkan selama 90 menit. Dan itu yang membuat gua betul-betul mengerti bahwa ini sekarang ini satu tim ini udah satu satu visi nih. Fokus Hmm. kita adalah Athletic Bilbao. Itu juga yang akan membuat sakit banget kalau sempat kita nggak lolos. Karena ya ini ibaratnya lu udah gambling, all your chips udah masuk di satu lini aja. Udah semua untuk Eropa. Ya, 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 ya. Jadi Setuju, kalaupun setuju. kita lolos dari Bilbao dan nggak bisa memenangkan lawan Bodo atau Spurs, wah sakitnya nggak ketolong Simon. Tapi ini kan kita ngebahas yang liga ya, Pet. Maksud gue ntar Ya. dulu lah ngomongin soal Bilbao. Tapi memang gue setuju, Nah itu yang tadi kan bahkan sampai, urutannya kepada ya, gue setuju eh, sampai supporternya sana pun sadar kalau kita merelakan game ini, gitu loh. Ya ya. terlepas dari kita udah kalah 4-1 duluan, sampai ada feeling kayak kebobolan apa gol Garnacho yang begitu indah dari luar kotak penalti,
Kita anggap kayak Iya, ah iya. hiburan, kayak udah di level itu di Iya, liga tuh iya, kita iya. udah di level itu kayak anjir. Iya. Amat prosesnya amat jadi gol itu gue berharap bisa comeback karena pergerakan dia tuh kayak gue dulu nonton Nani gitu loh. Jadi kayak wah Iya. anjir keren amat. Harusnya kayak gini level kita. Jadi kayak gue yang tadinya udah ngerelain ya udahlah ya 4-2 lah ya. Terus ada gol tambahan ketiga dan ada tambahan 7 menit. Ini baru levelnya MU nih. Gue sempat berharap Ada gitu. harapan ya, Mon. Di PHP Ada gitu lagi kita ya, harapan. Mon ya. Iya. Di Karena PHP gini lagi. Pep, gini. Gua tipikal kalau yang nonton MU, ya gue jujur gue nggak cuma nonton, gue perhatiin semuanya gitu loh. Apa sih yang salah? Kok bisa kayak gini? Kok umpannya bisa nggak nyampe kayak gitu? Itu menurut gue menarik banget. Lo sadar gak? Jadi yang paling salah kemarin apa, Mon? Nah ini gue jelasin. Thomas Frank itu Oke. pakai 4-2-3-1 Pep. Tapi kalau lo Iya. lihat semuanya, lo lihat secara keseluruhan ketika United nyerang ya, kan sempat keserang kan sama Garnacho akhirnya kita bikin gol duluan. Iya. Mereka pakai 5-2-3 yang artinya kayak ini penangkapan gue ya. Jadi gue ngelihat kayak Ruben Amorim nggak nurunin kekuatan terkuat. Jadi dia mainin 3-4-3 dengan pemain-pemain yang bahkan hampir apa ya dalam semusim tuh hampir nggak kelihatan sama sekali. Itu satu. Hmm. Kedua, ini pemain-pemain yang mungkin ketika masuk ke sistemnya Amorim yang udah dia bentuk ketika kita menang lawan Bilbao 3-0 0-3 kemarin, bahkan pemain ini juga mungkin nggak ngerasain gitu loh. Walaupun ada Shaw, Iya. ada Maguire, ada Ugarte, tapi pasti ada missing. Nah, itu kenapa gue ngeliat Thomas Frank itu malah pakai 5-2-3 yang artinya dia mau ngalahin Ruben Amorim di permainannya sendiri. Ngerti nggak lo maksud gue? Kan kita biasa 3-4-3 kadang Betul. jadi 5-2-3 atau iya 5-2-3 ya biasanya. Iya, Nah, 5-2-3 kita. itu yang dilakukan sama Brentford kemarin. Lemahnya taktik ini ketika kita bisa eksploitasi, gue sempat nge-tweet tuh. Udah, yang penting lu main berani aja di tengah. Tapi emang nggak segampang itu ya. Ini kan omongan orang yang nonton bola, bener gak? Jadi Ya. di lini tengah itu lu udah penuhin aja, lu main, lu di pressure nih, lu ganti pressing aja. Dan itu terjadi di babak kedua ketika kita pressing dari tengah, itu pemain kalau lu nonton siaran ulang, lu pause aja. Golnya Garnacho itu nggak ada yang jagain dari tengah. Dari mulai Erikson one two kan dia sama Garnacho kan. Terus akhirnya bola di kaki Garnacho, Garnacho mau masuk kotak penalti, terus ada yang deketin yang which is sudah 5 orang di dalam situ sama 3 orang di depannya. Itu udah ngejagain dan Garnacho enak aja nembak kayak gitu nggak ada yang jagain dan itu kejadian lagi pas amat. Maksud gua ini biasa aja sih ini kalau misalnya pemain kita pinter, maksud gua pemain kita r- apa ya reserve-nya tuh udah sekelas kayak Makeda, Luke Chadwick, ngerti gak lo Luke Chadwick gitu. Kayak, Hmm. ini masalahnya Obi yang gue berharap 3-4-3 kan Hoylund aja dia mau turun walaupun mainnya bapuk, tapi dia mau ikutan pressing walaupun jarang itu kan ketika dia pressing kan berantakan di tengah kan lawannya kan. Nah, Obi nggak Ya. melakukan itu, makanya gue juga sempat bilang kalau, aduh kasihan nih anak harus beneran musim depan tuh harus dipinjemin, nggak bisa lagi lo Bener, paksain bener, ini bener anak di level pernyataan, EPL yang which is itu bukan bener levelnya dia pernyataan lu, sekarang. bener pernyataan lu waktu itu, Mon, bahwa ini anak masih umur 16 tahun dan dia punya skill, dia punya talenta, tapi ya memang Iya, secara dia mentalnya dia bukan Wayne Rooney. Rooney 16 tahun udah cetak gol dan bermain kayak wah senior. gila sih, gila. Obi Dia belum main bisa melakukan bener-bener itu. mati-matian ngejar bola, menangin bola, Ya. nembak, create chances. Nah itu Rooney. Nah ada sempat dua chance Dulu yang dia dulu depan ada satu gawang ke pemain, blok. Nah, ya sorry, dulu ada satu pemain yang menurut gua seharusnya kita ambil dan sempat kita pengen ambil, hmm, nggak jadi diambil. Dan sekarang itu pemain juga jadi antah berantah sih sebenarnya. Ross Barkley, itu siapa? mirip banget sama Rooney. Oh iya, iya, Ross iya, iya. Barkley. Akhirnya diambil City kan, waktu itu. Ross Barkley bukan Leeds ya? Oh, Milner Dari itu. ambil City dari, ya diambil Sorry, dari sorry, Milner. dia.
Kan dia Everton terus diambil ke Hmm. kemana-mana terus akhirnya City yang ngambil. Ya, ya. Hampir mirip sama, iya kita hampir mau ambil Ross Barkley. Cuman waktu itu gue lebih berharap James Milner, cuman gue lupa kalau dia bocah asli Ex Leeds, Liverpool. nggak Iya, bakal mau iya, iya. dia, Pasti Leeds. nggak bakal mau dia. Itu udah dendam kesumat Anyway, sama lanjut ke Manchester reviewnya United. karena kata Minpor udah dibatasi waktu kita. Oh ya, ya udah itu aja sih. Maksud gue untuk kita untuk kita menuju ke level yang kita mau, kayak kayak kita ngelihat gol kayak amat gitu, kayak wah anjir, kok bisa ya nyolong gol kayak gitu. Menurut gue musim Hmm, depan juga masih rada sulit sih kalau kita bertahan dengan pemain yang ada. Bener gak? nggak jelas nggak akan bertahan Mon. Itu kan udah kita tahu sama-sama tahu lah sekarang. Baik itu yang kita Hmm. tahu secara pribadi melalui internal communication kita dengan klub maupun yang kita baca di Twitter dan media sosial. Jelas perubahan sport itu ada. Tinggal siapa-siapa aja yang akhirnya nanti mendarat di MU kan gitu. Tapi yang jadi catatan Overall, gini, Pak. Sebentar mhm, sedikit. Tapi yang harus jadi catatan gini. Lo lihat ini tim Brentford yang totally sama. Makanya gue bilang kalau ada orang yang bilang ah eh, ini Brentford nurunin tim cadangan, lu kagak nonton udah intinya gitu aja. Lu nggak usah nge-review dah, nggak usah sosok justru nge-review lah. justru MU justru MU Ini tim yang yang nurunin sama cadangan. yang dibawa, ya ini tim yang sama ketika dia seri lawan Arsenal, dia menang lawan Brighton 4-2, dia menang lawan Nottingham Forest 0-2, dia seri di Ya, kandang Chelsea, di kandang Arsenal, sama Chelsea juga seri kalau nggak salah. Ini literally tim yang sama, dan ketika mereka unggul 4-1 dan tim senior masuk, missing piece-nya seorang Amad Diallo sama Erikson kalau gue lihat ya. Ketika ada ya, Erikson jadi ada yang ngatur, yang artinya tim ini butuh ada yang ngatur. Nah, ketika itu ya, terjadi kita bisa nyusul 4-3 walaupun apa namanya? Menitnya udah tinggal sedikit gitu udah mau habis. Nah, artinya kan ini tim bagus. Brentford ini tim bagus yang hampir bisa disamain sama tim level cadangannya kita. Ngerti nggak maksud gue? Kalau betul kita betul. bisa Paham. bermain bermain kayak gitu, nggak menutup kemungkinan musim depan kita ngeliat ya Brentford tuh cengcerebet coy, culun gitu loh maksud gue. Ini baru MU gue nih gitu. Nah tapi kan kita lihat aja nanti prosesnya. Itu sih yang mau gue sampein. Oke. Jadi overall pertandingan tadi malam Brentford melawan Manchester United berakhir dengan skor 4-3. Skor lainnya tidak menggambarkan pertandingan sesungguhnya karena kita sempat ketinggalan 4-1 pertama. Cuman positifnya yang gue ambil dari pertandingan itu ya Mason Mount akhirnya mencetak gol. Oh Garnacho iya. juga akhirnya Iya. mencetak gol. Ahmad sudah kembali lagi dan itu mungkin menjadi suntikan positif banget untuk menuju dua pertandingan terakhir di Eropa. Semoga dua pertandingan terakhir. Hmm. Dan what can we say? Seperti yang tadi udah gue kemukakan, Emon udah kemukakan juga bahwa ya this game tidak menjadi prioritas Manchester United lagi. Walaupun kita sebenarnya agak it sucks, betul-betul nggak enak banget nontonnya. Cuman Nggak at the very at the very least hasilnya 4-3 dan kita nggak degradasi juga. Jadi ya udahlah fokus next game nggak Kamis. bisa lo jadiin benchmark buat lawan Bilbao besok. Nggak. Justru Pertandingan kalau gue kemarin nggak bilang, bisa Bang, lo jadiin benchmark. justru kalau gue bilang ini lagi-lagi Amorim bilang sama si Abil Bau, nah mau nyontek kok kan, mau nyontek kok kan, nah nggak ku kasih kau contekan, nih ku kasih kau entah apa lah nih, nah kau tonton lah itu mereka kan, inilah kau tonton. Iya. Habis ini kalau kau mau nonton yang benarnya, kau tonton lah pertandingan kita lawan Kaus Iya. kemarin yang di di stadion kau tuh yang memes-memes itu kan. Nah, kalau kau mau Iya. nyontek pertandingan ini, inilah kau tonton. Nah, kau makan tuh Obi, kau makan tuh Brand Dixon katanya kan. Iya, Ah, iya, mati iya. kan? Mateo kalau kata orang Batak. Ya udah, Iya, itu aja ya udah. untuk episode ini. Gue Patrick, dia Emon. Sekali lagi kita mohon maaf Hmm. kemarin tuh review Bilbao-nya agak telat karena satu dua hal. Kita akan kembali lagi di episode berikutnya nanti dengan review pertandingan Manchester United lawan Bilbao. Tapi itu nanti di episode berikutnya. Ya. Bye.